Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereaction sebuah short video dari Guru Gembul. Seperti apa short videonya? Mari kita saksikan bersama. Kemarin lalu, Pak Habib Hanif Alatas itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa haram hukumnya untuk para Habib tes DNA. Kok aneh ya? Dan beliau juga mengatakan bahwa haram pula untuk meragukan Habib di Indonesia dan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melarang tes DNA untuk para Habib. Jadi pemerintah Indonesia wajib bikin undang-undang untuk melarang Habib tes DNA. Kok saya jadi bingung, kenapa ya seperti itu? Padahal di negara-negara yang lain, di belahan dunia yang lain, orang baru boleh ngaku Habib kalau sudah punya sertifikat tanda tes DNA. Dan itu pun mereka tetap tidak memiliki hak privilege apapun. Heran saya, kenapa ya di Indonesia memang aneh-aneh? Ya, jadi yang dimaksud oleh Guru Gembul ini pernyataan Sayyid Syarif Hanif Alatas itu adalah pada diskusi Banten. Beliau, Sayyid Syarif Hanif Alatas, membacakan Qoror Forum Ulama Fikih Dunia. Seperti apa video aslinya? Mari kita saksikan bersama. Ini domainnya domain syariat, kita jangan lupa. Domainnya domain syariah. Amrun nasab, amrun syari'i. Urusan nasab perkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk isbatin nasab. Nah, maka sekarang apa ya? Dibikin mulah batin belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik. Saya bukan ahli sains. Khusus saya S1 saya di Al-Ahqaf jurusan syariat. Bidang saya syariat. Saya mondok dulu di Dalwa. Bidang saya syariat. Saya bukan sains bidang saya. Ya. Tapi saya pengen baca ada qoror. Biar kita tahu nih, nentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada qoror. Qoror dari Majma' Fiqh Islami. Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fiqh Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami, sebagian di Hadramut, mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya. Kalau ada qoror dari Majma' Fiqh Islami diambil. Karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini, bagaimana? Apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit, jadi jelas. Ini keputusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik, nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitian, penelitiannya bukan hanya sekedar basul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya qorornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu qarinah, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhad bi muntahal hadar wal hita was sirriyah. Lidzalika labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma' al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma' al-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basma al-wirathiyah fi nafyin nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah al-wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Enggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, enggak boleh. Secara syariat enggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, enggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Di dalam beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang
seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Ini diantara yang hadir di forum ini siapa? Diantara yang hadir di forum ini ada Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Mustafa Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Taqi Uthmani, mufti besar Pakistan. Kemudian di antara yang hadir ada Syekh Abdul Karim Zaidan. Ulama-ulama besar dan masih banyak lagi ulama-ulama yang hadir yang ikut memutuskan keputusan forum fikih dunia seputar tes DNA. Maka saya harap jangan diacak-acak lagi. Ini urusan syariat, jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat, jangan dimain-mainkan. Kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Ala kulli hal, yang terakhir saya berharap kita sangat berhati-hati. Nggak perlu terburu-buru di dalam penelitian ini karena ini urusannya tadi tanggung jawab dunia akhirat. Mudah-mudahan insya Allah forum ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi perkataan Nian apakah siap untuk tidak caci maki, saya setuju, emang harus, nggak boleh caci maki urusan nasab. Wajib kita untuk tidak boleh caci maki urusan nasab. Haram, dilarang oleh Rasulullah mencaci maki urusan leluhur, saudara. La tasubbu aba'akum, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian hina ayah-ayah kalian, haram. Nah, jadi kalau ada apa-apa tabayun, saya minta. Kayak video saya dipotong, ngomong kami majikan kalian, katanya saudara. Itu dipotong, diramain, padahal lagi bicara depan demo, kita bicara kami rakyat, ini datang minta diturunkan BBM. Kami ini yang gaji pemerintah, rakyat pakai pajak, dipotong. Cara pidato 20 menit dipotong jadi cuma 4 detik. Habis itu difitnah sedemikian luar. Itu tabayun, kita saling tabayun. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sayyid Hanif Alatos sama sekali tidak berbicara seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul. Dan saya prihatin sekali dengan Guru Gembul. Kenapa dia sampai harus membuat cerita-cerita fitnah seperti itu? Apakah dia tidak takut dosa mencampur penghasilan YouTube-nya dengan membuat konten yang isinya adalah fitnah? Apakah dia tidak khawatir anak istrinya memakan uang haram dari hasil seperti itu? Saya kira saya tidak perlu menambahkan lagi karena yang disampaikan oleh Sayyid Syarif Hanif Alatos itu sudah sangat jelas dan menjawab semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.